Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dalam program Bible and Coffee ini kita terlebih dahulu mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Dan kita percaya hal-hal baik, hal-hal dahsyat ditambahkan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, biarlah melalui program ini kita juga bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kita memberkati orang-orang yang kita kenal melalui WhatsApp, Messenger kita, Facebook kita, melalui akun-akun media sosial kita. Karena saudara dikasih dalam Tuhan, saya percaya kita ada untuk menjadi berkat. Saya mengajak setiap umat Tuhan, secara khusus umat yang oleh anugerah Tuhan percayakan setiap pagi saya layani melalui program Bible and Coffee ini. Biarlah kita terus boleh menjadi berkat dengan cara membagikan renungan singkat ini kepada teman-teman kita, kepada kerabat kita, kepada kenalan kita yang ada di kontak-kontak handphone kita. Sehingga sekalipun kita tidak kemana-mana, namun kita sudah menjadi berkat. Wah, itu dahsyat, itu luar biasa. Amin, saudara. Nah, mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami bersyukur karena kami percaya hidup kami ada dan ditentukan oleh tangan Tuhan. Bukan ditentukan oleh keadaan, bukan ditentukan oleh apa kata orang tentang kami. Hidup kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami berharga di mata Tuhan sebab Tuhan membentuk kami dengan dahsyat dan luar biasa. Karena itu hari ini secara khusus kami bersuka cita ketika kami boleh belajar kembali akan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya pasti ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan bagi kami, sehingga rema kami dapati dan langkah hidup kami semakin hari semakin dimurnikan dan hidup kami memuliakan Tuhan. Bapa bicara bagi masing-masing kami buka hati kami sendingkan telinga kami untuk dengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan saya mau sampaikan buat setiap kita di dalam Yunus 1 ayat 17. Yunus pasal 1 ayat 17. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, ada satu rema yang saya dapatkan. Dan ini yang saya mau sampaikan buat setiap umat Tuhan dalam perenungan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee ini. Yunus 1 ayat 17, Alkitab bilang begini. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Ada satu kata, atas penentuan Tuhan. Saya percaya hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Nah, ini penting saudara. Ini penting. Kenapa? Karena hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan. Dan ini yang berulang-ulang saya sampaikan kepada umat Tuhan. Kita tidak ditentukan oleh keadaan. Hidup kita tidak ditentukan oleh masa-masa pandemik. Kalau mau jujur, di masa-masa pandemik ini saya mau tanya, apakah Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan tetap terpelihara? Amin. Tetap terpelihara. Bahkan kita lebih terpelihara daripada sebelum masa-masa pandemi kalau kita mau jujur. Ini yang saya bilang. Berarti hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan. Hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata orang tentang kita. Dan hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang menjadi masalah dan pergumulan kita. Lalu hidup kita ditentukan oleh apa? Tuhan yang menentukan hidup kita. Yunus, Alkitab catat, atas penentuan Tuhan. Tiba-tiba ada ikan besar membawa Yunus. Menelannya dia. Dan akhirnya memuntahkannya. Saudara dikasih dalam Tuhan, hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Maka atas penentuan ini, karena kata penentuan ini sangat penting. Berarti saya percaya, sutradara hidup kita adalah Tuhan. Kita mengerjakan, ini penting. Kita mengerjakan, kita menjalankan, tapi Tuhan yang menentukan. Amin. Saya ulangi sekali lagi. Kita menjalankan hidup ini. Kita mengerjakan segala sesuatu, tapi pada akhirnya Tuhan yang menentukan. Iya kan? Makanya ada satu kebenaran firman Tuhan bilang begini dalam Yeremia 10 ayat 23. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Bahkan orang yang berjalan, saudara lihat, orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Manusia tidak berjalan, tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Dan kalau orang melangkah tidak berkuasa, orang tersebut tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Jadi hidup ini Tuhan yang menentukan. Bagian kita apa? Kerjakan. Kita jalankan aja.
Kalau kita menjalankan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, kita menjalankan dalam pimpinan Tuhan, maka segala perkara, segala sesuatu, segala yang terjadi akan Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Karena itu kalau kita jalanin hidup ini, jangan bersungut-sungut, jangan banyak mengeluh, jangan banyak komplain, banyak belajar bersyukur, saudara. Kenapa? Karena hidup yang jalanin kita. Sama-sama bilang sama saya, ngejalanin saya. Amin. Bukan orang lain, bukan istrimu, bukan suamimu, bukan anak-anakmu, bukan orang tuamu, tapi ngejalanin saya. Tapi yang nentuin siapa? Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, nentuin Tuhan. Makanya jelas, janji Tuhan jelas. Ini yang mesti kita pegang. Tuhan bilang begini, aku tahu apa yang menjadi rancanganku, kata Tuhan, ke dalam hidupmu. Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yakni rancangan-rancangan indah, rancangan-rancangan hari depan yang penuh harapan. Wow, ujung-ujungnya adalah harapan. Ujung-ujungnya adalah kedaulatan Tuhan. Ujung-ujungnya adalah campur tangan Tuhan. Ujung-ujungnya adalah rancangan rencana Tuhan. Tugas kita apa? Jalanin. Makanya ada satu pujian yang sangat memberkati saya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, iya kan, yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi hidup kita Tuhan yang tetapkan. Bagian kita apa? Jalanin. Bagian kita apa? Kerjakan. Makanya ada satu kebenaran firman Tuhan dalam Ulangan 29 ayat 29. Ada yang menjadi bagian Tuhan, tapi juga ada yang menjadi bagian daripada anak-anak Tuhan, atau bagian kita sebagai umat Tuhan. Bagian Tuhan menetapkan langkah kita, bagian kita menjalankan langkah kita. Kalau langkah kita salah, nanti Tuhan yang akan arahkan. Kalau langkah kita keliru, nanti Tuhan yang pimpin. Karena Roh Kudus ada yang memberikan kita hikmat, yang memberikan kita arahan-arahan, tuntunan-tuntunan, dan memberikan kita ingatan untuk mengingat selalu apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita diingatkan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi, ingat Tuhan yang menentukan, bukan keadaanmu. Hari-hari ini tidak menentukan masa depanmu. Keadaanmu hari-hari ini tidak menentukan masa depanmu. Apapun yang terjadi hari-hari ini tidak menentukan, karena Tuhanlah yang menentukan. Bagian kita jalankan. Jangan karena kita tahu Tuhan yang menentukan, lalu kita nggak mau bertindak. Jangan. Kita lakukan dulu menjadi bagian kita. Tapi kalau segala sesuatu kita lihat udah tertutup, maka berarti izinkan Tuhan berkarya. Tapi kita perlu mengerjakan nggak? Perlu. Kita perlu kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Dan pada akhirnya Tuhan yang akan menetapkan. Pada akhirnya Tuhan yang akan menuntun. Pada akhirnya Tuhan yang akan mengarahkan kita. Karena kalau Tuhan yang menetapkan, menuntun, dan mengarahkan kita, maka jalan-jalan Tuhan yang pasti akan tergenapi dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bersyukur karena kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan yang menetapkan langkah kami. Kami bersyukur karena kami tahu atas penentuan Tuhan hidup kami diberkati. Atas penentuan Tuhan hidup kami mengalami terobosan. Atas penentuan Tuhan kami melihat segala perkara dapat kami tanggung karena Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Karena itu hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang hari-hari ini mulai galau, hari-hari ini mulai bimbang, hari-hari ini mulai takut. Hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus, kekuatan dari kuasa dari sorga turun atas mereka. Ingatkan kami semua ya Bapa, bahwa kami menetapkan jalan kami, tapi Tuhan yang mengarahkan kami masuk dalam rancangan-rancangan Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tuhan yang menetapkan langkah kita. Bukan apa kata orang, bukan keadaan, tapi Tuhan yang akan menetapkan setiap langkah kita masuk dalam rancangan Tuhan yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita.